kisah sebuah riwayat, kisah barodat di Aceh Raya, lam karu Aceh timungan barat non barat. Marilah kita memanjatkan doa untuk seluruh masyarakat Aceh, khususnya warga di Kabupaten Pidijaya. Semoga tetap tabah, tetap tawakal, tetap kuat untuk bangkit kembali dan membangun hari esok. Ditanyong Ba'ama ayah dinopat haji nopat, dilon rindu tat kena rupa. Pemirsa, sebagian wilayah di Aceh masuk ke dalam zona merah atau zona rawan gempa. Korban jiwa dan materi termasuk bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak seakan tidak pernah menjadi pelajaran. Wakil Presiden bahkan meminta Pemda Aceh untuk memberikan perhatian agar konstruksi bangunan di Aceh dirancang anti gempa. Wakil Presiden Yusuf Kala mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat di Aceh agar dapat mengikuti petunjuk cara membangun bangunan di wilayah rawan gempa. Pasca gempa yang diikuti tsunami pada tahun 2004, pemerintah sebenarnya sudah membangun sejumlah rumah contoh anti gempa. Sebenarnya setelah tsunami itu semua sudah dikampanyekan, sudah diberikan contoh-contoh, sudah diberikan cara membangun, dan pejabat-pejabat tata kota atau PU sudah dilatih untuk bagaimana masyarakat itu diawasi untuk membuat rumah yang tahan gempa. Tapi biasanya kita ini lengah kalau tidak terjadi apa-apa. Nah, dari situ ruko dibangun seperti biasa saja, mungkin malah tidak cukup kuat untuk menahan gempa seperti ini. Terjadilah seperti ini. Jadi akan datang agar disiplin baik kepada masyarakat juga kepada pejabat di daerah yang mengawasi bangunan itu harus betul-betul dapat ketat mengawasi itu. BNPB menyatakan pentingnya meningkatkan mitigasi bencana secara struktural dan non-struktural. Salah satu mitigasi bencana struktural yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun rumah tahan gempa di daerah sesar gempa atau daerah yang termasuk zona merah rawan gempa, termasuk di wilayah Aceh. Namun konsep rumah gempa memang lebih mahal, bahkan bisa 3 kali lipat dibandingkan biaya pembangunan rumah biasa. Kalau dibebankan kepada masyarakat, itu akan menjadi beban. Dan memerlukan kos tambahan. Rata-rata rumah tahan gempa, kalau kita buat sesuai dengan pedoman yang ada, lebih mahal 3-4 kali lipat daripada rumah kita bangun biasa. Nah, kalau kita bebankan, tidak akan berjalan. Dan itu yang terjadi sampai sekarang. Nah, makanya perlu kita ciptakan suatu insentif-insentif bagi masyarakat. Yang pertama, katakan, kita berikan subsidi. Kita gunakan dana pembangunan desa salah satunya untuk membangun rumah tahan gempa di daerah-daerah yang sesuai dengan ancamannya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwonugroho menyatakan bencana gempa bumi yang terjadi di Aceh menjadi pelajaran untuk meningkatkan mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini merupakan upaya mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik maupun sosialisasi penyadaran menghadapi bencana. BNPB merilis dampak kerusakan fisik gempa di 3 kabupaten, Pidijaya, Pidi, dan Biren, ada 429 rumah roboh dan rusak berat. 1 bangunan rumah sakit umum daerah Pidi rusak dan 14 masjid roboh. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, lalu seperti apa sistem untuk membangun konstruksi rumah yang tahan gempa di Indonesia? Berikut adalah pemaparan sejumlah data dan juga fakta yang akan disampaikan oleh rekan Rifai Pamone. Silakan Rifai, seperti apa rumah tahan gempa itu? Afiani Malik, selain tentunya konstruksi atau rumah dengan bangunan tahan gempa, banyak sekali hal yang harus diedukasi oleh pemerintah Indonesia. Karena kita mengetahui wilayah kita adalah wilayah rawan bencana termasuk peristiwa gempa. Seperti yang terjadi pada saat kita kembali terhentak melihat Rabu 7 Desember 2021
2016 kemarin, warga khususnya di Pidijaya dan juga Kabupaten Biren kemudian panik karena ada gempa berskala 6,5 skala Richter. Dan gempa seperti ini kerap terjadi di Indonesia, belum di Yogyakarta, kemudian Mentawai, Sumatera Utara. Banyak kerusakan bangunan kemudian yang mengakibatkan korban jiwa. Untuk itu, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu sesuai dengan judul Primetime News hari ini, antisipasi gempa. Kita akan mulai dari data gempa Aceh yang baru saja terjadi. 102 orang meninggal dunia, ditambah lagi dengan 136 orang luka berat, 616 orang luka ringan, dan 1 orang yang saat ini masih dinyatakan hilang. Dan kemudian data material lainnya yang kemudian menjadi kerugian adalah 129 ruko roboh, 429 rumah rusak, 20 masjid, rumah ibadah roboh, 21 pondok pesantren plus 1 sekolah tinggi agama Islam juga terhitung roboh. Dari seluruh kondisi ini kemudian harus kita kembali memikirkan apa sebenarnya yang diberlakukan bagi bangunan-bangunan di daerah rawan gempa. Untuk itu saya akan ajak pemirsa dan juga Afiani Malik untuk melihat salah satu struktur dari grafis augmented yang sudah kami siapkan di sini. Saya akan tunjukkan kepada pemirsa di rumah. Ada sebuah grafis yang terbentuk sebuah rumah, dan ini adalah rumah dengan kondisi sistem tahan gempa. Pada prinsipnya adalah rumah tahan gempa harus dengan kondisi bahan atau konstruksi yang ringan, kemudian ketinggiannya tidak terlalu tinggi, dan terakhir adalah pondasinya harus berada di tanah yang stabil atau cukup keras. Oleh karena itu kita akan lihat satu persatu dari setiap detail dari rumah ini. Kita mulai dari bagian atas, yaitu pada bagian atap. Di bagian atap ini diupayakan untuk membangun rumah tahan gempa agar terbuat dari jenis bahan konstruksi kayu atau baja ringan. Dan juga tentunya untuk kuda-kudanya agar semakin rekat, dapat dilengkapi dengan plester yang kemudian berbentuk struktur kuda-kuda. Kita akan turun sedikit ke arah dinding pelapis dari rumah tahan gempa. Anda bisa melihat di sisi samping sini, dari tim grafis menunjukkan bahwa setiap dinding pelapis dari rumah tahan gempa dalam radius 12 meter sedianya disiapkan kolom. Dalam kolom-kolom ini harus digunakan bahan-bahan yang juga ringan, seperti halnya beton berongga, kemudian juga plester, kayu, dan juga bambu. Bahkan apabila menggunakan bata di sana, bata yang digunakan adalah bata yang sangat ringan. Dari dinding rumah tahan gempa ini kita turun semakin ke bawah, dari sistem rumah tahan gempa yang konstruksinya secara umum bisa kita lihat di beberapa daerah rawan gempa yang saat ini sudah mulai diberlakukan seperti di wilayah Yogyakarta dan juga di Aceh, pondasi yang diharuskan atau diwajibkan bahkan dalam kedalaman minimal 45 cm dan harus benar-benar diperhatikan bahwa pondasi tanahnya stabil dan juga cukup keras. Apabila tidak demikian, maka harus ada perlakuan tersendiri sehingga pondasi atau tanah yang ditempatkan sebagai pondasi ini dalam kondisi yang stabil. Selain kedalamannya 45 cm, seluruh kolom yang berada di pondasi harus menerus dan saling terikat antara stove dan juga kolomnya. Inilah konstruksi rumah tahan gempa. Lalu bagaimana sebenarnya dengan data yang bisa kita lihat kembali dari wall Primetime News ini, karena ada beberapa data yang akan kami tunjukkan tentang proyeksi biaya konstruksi dari rumah tahan gempa. Dari beberapa hasil penelusuran Media Research Center hari ini, rumah sederhana 23 meter persegi di wilayah Buleleng, Bali, ada beberapa ahli arsitek di sana yang sempat membuat desain rumah tahan gempa sederhana dengan harga 30 juta rupiah per unit. Kemudian di wilayah Surabaya, dari salah satu sekolah tinggi atau perguruan tinggi, kita bisa sebutkan di sini ITS Surabaya, para ahlinya sempat merancang sebuah rumah yang disebut rumah Tavio. Harganya 60 juta rupiah untuk satu lantai, lalu 90 juta rupiah untuk 2 lantai. Kita bandingkan dengan salah satu rumah yang dirancang oleh salah seorang aplikator ramah karsa di wilayah Bali atau Denpasar. Di sini disebut sebagai rumah Ruspin, harganya 80 juta hingga 90 juta rupiah. Dari seluruh literasi yang dikumpulkan Media Research Center hari ini, Afiani dan juga pemirsa, belum ada satupun yang kemudian menjadi data dari rumah tahan gempa yang didesain oleh tim dari pemerintahan.
Oleh karena itu tentunya kita harus melihat apa sebenarnya langkah-langkah yang bisa diambil pemerintah. Salah satunya adalah bisa berbasis dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana pasal 6 ayat 1A berbunyi penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Jadi sudah cukup jelas apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sekali lagi mengedukasi masyarakatnya termasuk para pengembang swasta untuk membangun konstruksi rumah dan bangunan tahan gempa. Aviani Malik. Baik, menarik sekali. Sebenarnya juga apakah memang ternyata sebenarnya sudah ada pedoman yang dirancang oleh Kementerian PU, tapi ternyata harganya kurang lebih 100 juta untuk rumah tipe 36 meter persegi. Nanti kita akan tanyakan lebih jauh dengan narasumber saya. Terima kasih Rifai atas penjelasan Anda. Pemirsa, mendirikan bangunan tahan gempa sama artinya meminimalisir korban saat gempa. Lalu mengapa kesadaran ini tidak kunjung muncul? Benarkah bangunan tahan gempa ternyata memang jauh lebih mahal? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber dari pakar konstruksi dari Universitas Syah Kuala, ada Bapak Taufik Saidi yang bergabung dari Aceh. Pak Taufik, selamat malam. Selamat malam. Pak Taufik. Selamat malam. Ya, Pak Taufik, terima kasih Anda sudah bersama kami di Prime Time News. Ada juga pemirsa Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, Pak Sutopo Purwonugroho, yang nanti akan bergabung dari kantor BNPB Jakarta. Dan di studio sudah ada anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh, Bapak Muslim Ayu. Pak Muslim, selamat malam. Selamat malam. Satu lagi narasumber saya juga akan bergabung melalui sambungan telepon, yaitu Bapak Syarif Burhanuddin, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pak Syarifuddin, selamat malam. Malam. Baik. Pak Syarif Burhanuddin, selamat malam. Oke, sambil menunggu sambungan telepon yang lebih baik, kami akan jeda pemirsa, kami akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.